Oke teman-teman, ketemu lagi ya di channel saya seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saudaraku kita berbagi sedikit ya pengalaman dari saya, cara P2H keliling dump truck Scania yang amblas di tempat disposal atau di front saudaraku ya. Seperti apa ini P2H yang lengkap ya. Kita P2 truk Scania yang tua, tapi jangan dianggap remeh, pasti terang aja masih jos. Oke, sebelum kita lanjut, terima kasih banyak semua subscriber saya yang selalu mendukung channel saya dan mensupport ya. Berkat dukungan Anda semua saya bisa bersemangat mengupload video saudaraku ya. Tanpa dukungan Anda saya bukan siapa-siapa saudaraku. Oke saudaraku, nah, hari ini ya kita berbagi sedikit ya kepada saudara-saudara kita pemula-pemula yang kepingin menjadi driver ya. Semoga konten ini bermanfaat saudara. Seperti itu. Oke, mari kita lanjutkan. Oke saudaraku ya, ini Scania P360. Kita P2 dulu ya, cara P2 DT amblas. Karena ini DT nya amblas saudaraku ya. Bagaimana sih kita P2 DT amblas ya di area parkiran. Oke, jadi kalau Scania di sini ya locknya ya, lock kabin ya. Oke, kita buka, kita tutup. Jadi caranya saudaraku, ini kita tarik. Nah. Oke, setelah kita tarik, pertama yang kita P2H saudaraku ya. Ini komponen steering ya. Ini komponen steering saudaraku ya. Nah, ini minyak kelat ya. Ini minyak kelat saudaraku ya. Jadi P2 bisa dibuka, bisa dilihat dari sini minyak kelatnya ya. Ini namanya shock kabin. Jadi kita sering P2 ini saudaraku ya, bautnya. Nah, ini biasanya kadang patah saudaraku ya. Setelah kita lihat karek kabin ya, pondasi kabin, ini join steering ya, ini saudaraku join steering. Jadi kita selalu melihat kebocoran di sini ya. Dan ini ada sealnya ya, yang di bawah ini namanya box steer. Ini namanya box steer saudaraku ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini filter AC, kita bisa bersihkan sendiri ya pakai hose ya. Namanya filter AC saudaraku ya. Ini air radiator. Oke, ini intercooler. Ini intercooler di belakang radiator saudaraku ya. Intercooler radiator di belakang ya. Seperti itu saudaraku. Ini kondensor AC ya, kondensor AC ya saudaraku. Maksudnya tuh tabung freon AC ya. Melihatnya di sini ya, komponen AC ya. Ini shock kabin saudaraku, ini lock kabin ya. Ini karet pondasi kabin ya, kabin depan. Nah, yang ini tempat elektrik ya, tempat elektrik atau fuse di sini ya, tempat komponen elektrik saudaraku ya. Ini. Nah, yang ini tempat ngisi oli. Tempat ngisi oli ini pengecekan olinya, ditarik saudaraku ya. Bisa juga kita P2H di layar saudaraku ya. Karena ini ada panjang. Nah, ini panjang ya. Ini buat pengecekan olinya saudaraku ya. Yang ini buat nambah oli steering ya. Kalau Scania sebelah sini buat nambah oli steering saudaraku ya. Nah, seperti itu dia. Nah, ini tempat oli steering. Nah, ini shock kabin depan ya. Nah, ini lampu kerja rating ya. Ini lampu kabut ya. Seperti itu ya, P360. Kalau caranya nurunkan grill depan atau kabin depan, kita kembalikan gini seperti itu. Oke. Setelah selesai, ini ada lampu malam ya. Ini lampu sorot ya, lampu sorot, kaca spion, wiper ya. Di atas ada antena radio, ada rotari ya, ada lampu rotari.
Begitu saudaraku. Ini bagian depan ya. Depan sini ada safety radiator ya, namanya safety guard. Di sana di bawah ya. Karena ini agak DT-nya 16 ya, jadi susah. Nah, ini namanya saudaraku ya, cap stabilizer, rubber stabilizer ya, atau penahan stabilizer ya, karena Scania pakai stabilizer depan ya. Nah, itu karet cap stabilizer ya, karet cap stabilizer saudaraku ya. Oke, sekarang kita mulai dari sebelah kanan ya. P2 nya, lampu rating ada di bumper, ada juga di sini kalau Scania. Oke saudaraku ya, sekarang kita periksa bok roda. Biasanya kalau ada besi kita pukul-pukul bok rodanya ya, begini. Di sini bagian bearing ya, bagian bearing khas depan. Seperti itu saudaraku. Kalau tayar biasanya kalau ada besi kita pukul-pukul mendengar kekencangannya ya, kurang angin atau tidak. Di sini ada shock breaker depan. Nah, di dalam sana ada bracket spring atau rubber spring. Nah, agak susah sedikit ya, karena ini spring. Kalau spring Scania cuma 4 biji ya, 4 biji ya spring Scania, tapi tebal saudaraku ya. Nah, ini komponen chamber. Di sini di dalam ada chamber ya. Ya, di situ ada center pan, ada center U-ball di tengah, ada bantalan spring, center pan depan belakang ya. Oke saudaraku ya, seperti itu. Itu ada bracket spring atau hanger spring ya, sama kelam spring ya, pengikat spring maksudnya. Oke saudaraku, ini kalau Scania punya tabung muffler ya, punya tabung muffler. Ini tangki fuel. Biasanya kalau dia punya di layar error, kita bisa P2H manual. P2H manual ya. Bisa kita, kalau umpama di layar sudah error saudaraku, kita bisa cucuk pakai kayu. Nah, ternyata solarnya masih baru setengah ya. Nah, itu buat pemula ya, cara P2H kalau error di layar ya. Nah, ampere fuelnya. Jadi kita saudaraku pastikan bok sasis kencang ya. Ini ada bok sasis. Kita pastikan bok sasis kencang saudaraku. Ini namanya exhaust pipe ya. Oke, exhaust pipe. Ini namanya tabung muffler saudaraku ya. Kita lanjut lagi ya. Ini sensor silinder dam ya, atau sensor silinder dam naik ya, atau switch ya sensor. Sorry salah, ini bukan sensor, ini ya menghubungkan dari tabung hidrolik ya ke ke silinder dam. Nah, ini sensornya yang saya maksud tadi. Sorry, ini tadi komponen oli dam, pompa oli dam naik ke silinder dam ya. Ini kita harus P2 aja saudaraku ya, baut dudukan silinder dam. Nah, ini contohnya baut silinder dam saudaraku ya. Kita harus pastikan ini, karena ini kadang-kadang patah ya, dudukan silinder dam ya, mengangkat dam naik. Oke, kita lanjut ke sebelah sini saudaraku ya. Karena ini DT nya 16, kita P2 ya, menunggu bantuan doser. Nah, oke. Di sini kita lihat ya, ini ada pompa oli hidrolik ya, ke PTO ya. Ya, dia pakai PTO, pompa PTO oli hidrolik. Ini dia saudaraku ya, transmisi. Ini transmisinya di yang besar nih ya. Kalau Scania transmisinya besar saudaraku ya. Join popular sub, penahan popular sub kalau lepas. Ini join belakang ya. Ini ada join belakang saudaraku ya. Jadi ini gardang tengah. Kalau Scania pakai filter ya. Ini filternya. Nah, ini diferensial tengah ini saudaraku ya. Ada shock breaker, ada adjusternya, ada chambernya saudaraku ya, ada tokur di tengah. Oke. Sekarang
Di sini di bawah ada tokrut juga ya. Ada tokrut juga saudaraku. Jadi kita selalu P2 melihat ada kebocoran-kebocoran atau kebocoran engine ya. Kebocoran engine kita bisa pastikan saudaraku ya. Sekarang kita lanjut ke belakang, tayar belakang. Kita mulai dari penadrip dulu. Ini penadrip saudaraku ya, bau roda. Ini pelaknya ya, tayar. Ini tayarnya saudaraku ya. Jadi ini kan DT-nya amblas. Jadi kita ini P2 dump truck amblas ya. Oke. Jadi kita pukul-pukul saudaraku. Nah, ini masih mencing suaranya ya, berarti masih aman. Oke. Sekarang kita P2 apa lagi sini saudaraku? Kalau Scania springnya tebal ya. Ini namanya center pan, center U-ball di tengah ya. Ini bantalan spring. Ini bantalan spring ya. Di sini ada tornium ya, saudaraku ya, ada tornium. Bisa juga dibilang stabilizer, mengimbangi goncangan tayar belakang, tayar depan, mengimbangi ya. Kalau ini mengatur jarak tayar ya, tokrut, mengimbangi tayar ya, depan belakang. Ini namanya tokrut ya, karet tokrut. Kita P2 selalu memperhatikan bautnya saudaraku ya, karena bautnya selalu kadang-kadang longgar ya. Itu dia. Berapa sih springnya Scania? Kita hitung dari bawah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cuma 8 saudaraku. Springnya Scania di belakang cuma 8 ya. Kita lihat. Nah, ini apa namanya? Ini namanya bracket spring, penahan spring ya. Sama di belakang. Oke. Nah, di belakang sama ya. Penadrip, bau roda, pelak, sama tayar. Nah, sekarang kita lihat ini apa saudaraku. Ini penting ini. Pen pesel kita harus P2H ya. Pen pesel harus kita P2. Nah, ini kenapa saya naikkan peselnya, karena dia amblas, nggak bisa keluar. Jadi kita menunggu doser menariknya keluar saudaraku ya. Jadi kita hari ini P2 DT amblas. Nah, ini lampu rating sama lampu rem ya. Oke saudaraku, di belakang juga pakai stabilizer. Nah, seperti itu. Di belakang juga pakai stabilizer. Nah, jadi kita mendekat. Nah, ini ada banyak air saudaraku ya. Sudah masuk di kolong mobil. Oke, ini buat teman-temanku pemula ya. Ini karet cap stabilizer. Ini rubber stabilizer ya, penahan stabilizer. Chamber belakang, gardang belakang atau diferensial belakang ya. Ini kalau Scania dia punya filter ya. Ini filternya ya. Jadi chamber ada 2 di belakang ya, sama stabilizer. Ada tokrut ya, kiri kanan ada tokrut di bawah ya. Ini namanya penahan stabilizer ya, bracket. Oke. Mungkin itu kita keluar karena kita di kolong ini P2H DT amblas saudaraku ya. Sekarang kita pastikan peselnya. Oh, ternyata peselnya saudaraku banyak batu bara melengket ya. Banyak batu bara melengket. Karena kenapa suka melengket? Karena di lantainya saudaraku tidak rata sudah. Karena sering akibat dikorek. Karena ini mobil tua, Scania tua saudaraku ya. Tapi biar Scania tua, tidak boleh dianggap remeh saudaraku ya. Pasti tenaganya masih jos. Oke, kita lanjut ya. Ada lampu mundur ya, karena kita tadi tidak bisa melihat karena ini peselnya ya. Ada lampu mundur. Kalau biasanya DT-DT tambang, lampu mundurnya biasanya itu ada 4, tambahan 2 sama gabung lampu rem, lampu mundur, lampu rating ya. Oke saudaraku, kita lanjut. Ini di tayar sebelah kiri sama saudaraku ya. Ada penadrip, ada bor roda. Tayar, kenapa tayarnya warna begini? Ini tayarnya berlumpur ya. Nah, kenapa berlumpur begini? Tadi saudaraku saya mau keluar, macam-macam saya coba, sudah pakai double, sudah pakai interwheel, sudah pakai interaxle, tidak bisa keluar, jadi terpaksa menunggu bantuan. Jadi kita P2H DT amblas. Kalau ini safety ya, penahan pesel ya, kalau kita naikkan peselnya yang ini saudaraku ya.
Jadi kalau kita dampul, kita naikkan ini buat nahan, saudaraku ya. Oke, sama. Ada kelam spring, ada pen center pen spring ya, center pen spring, ada center U-ball di tengah ya, center pen U-ball, tornium, karet okrut sama ya, kiri kanan ya. Kita harus pastikan bautnya, saudaraku ya. Oke, kita maju lagi ke depan. Ini baut sasis selalu kita perhatikan, saudaraku ya. Ini penting sekali. Ada shock breaker ya, sama pelak, penadrip, bor roda, sama tayar. Nah, ini tabungnya, buang anginnya kita yang di atas kita tarik. Nah. Kalau di bawah kita tarik. Kenapa sih supir kadang-kadang membuang? Nah, karena kadang ada endapan air. Nah, kita buang. Nah, seperti itu, saudaraku ya. Ini box sasis sebelah kiri ada juga. Ini apar, ya. Aparnya, saudaraku. Ini kalau pengecekan level oli dam di sini, saudaraku ya. Kita pastikan di sini. Ini normal. Ini ada baterai 24 volt 2 biji ya. Biasanya kalau kita P2 ini kepala akinya harus diperhatikan ya. Ada longgar atau tidak. Kalau longgar itu biasanya rusak atau cas tidak masuk. Nah, box sasis ada juga sebelah kiri, kita pastikan aman. Ini wasperator ya. Memisahkan air atau kotoran ya, solarnya ya atau fuelnya ya. Ini kalau membuang kotoran debu kasar di sini, saudaraku ya. Ini air cleaner atau saringan udara ya, saringan udara atau air cleaner ya, saudaraku. Seperti itu ya. Jadi kalau kita P2 pastikan kelamnya tabung oli dam ini aman ya. Pastikan kelamnya oli dam aman, begitu, saudaraku ya. Nah, di belakang kita pastikan juga karet-karet kabin ya. Nah, itu dia. Nah, kurasa di sini sama yang kanan tadi, ada spring, hanggar spring, ada di dalam sini ya, ada shock breaker, ada stabilizer, ada hanggar spring ya. Oke. Nah, sebelah kiri sini lampu rating. Ini kalau scannya di atas tangga ya. Nah, air wipernya, saudaraku ya. Seperti itu, ada kaca spion. Oke, semoga konten ini bermanfaat buat pemula, saudaraku ya.